teman-teman, kenalin nama aku Asya. Aku adalah anak perempuan yang lagi menikmati dan memanfaatkan waktuku di masa gap year. Jadi rencananya aku mau konsisten dalam memposting video kayak gini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan bicaraku, kemampuan dalam menyampaikan sesuatu, dan kemampuan berpikirku. Karena aku sadar aku punya kelemahan dimana aku tuh kesulitan dalam menyampaikan sesuatu dengan praktis. Daya kritik aku tuh tinggi banget. Sekarang aja aku masih bertanya-tanya, apakah itu kata yang tepat untuk mendeskripsikan apa yang pengen kamu sampaikan. Dengan aku bikin video kayak gini, aku bisa pelan-pelan menerima kelemahanku dan upgrade kemampuan yang bisa aku tingkatkan gitu. Jadi sekarang aku mau mengulik salah satu ilmu yang aku dapat dari buku yang lagi aku baca. Ini namanya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson. Buku ini cocok banget buat kalian yang empatis atau yang gampang banget menyerap atau menerima sesuatu. Khususnya aku sebagai orang yang empatis yang gampang sekali menerima atau menyerap energi baik dari lawan bicara atau dari lingkungan. Oh iya, disclaimer dulu, tolong untuk kalian gak telan mentah-mentah informasi yang aku sampaikan. Tolong kaji lebih dalam dan sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Enjoy the video. Salah satu ilmu yang aku dapat adalah emosi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan untuk pengembangan diri kita. Kalian pernah dengar gak sih orang tua zaman dulu atau orang tua yang belum menerapkan ilmu parenting modern itu tuh sering mengatakan hal yang kayak gini ke anaknya, kamu tuh jangan nangis, masa gitu aja nangis? Itu di satu sisi emang baik ya, itu bikin daya juang kita jadi tinggi atau ngajarin kita untuk bisa berjuang. Tapi sebetulnya emosi itu ada sesuatu hal yang baik juga loh. Karena emosi itu secara nggak langsung ngasih kita ruang, ngasih kita waktu, ngasih kita kesempatan untuk menerima, untuk menyadari, bahkan untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal apa yang sebenarnya kita lagi butuhkan, mengenal apa yang sebenarnya kita harus lakukan, mengenal situasi juga, bahkan dia tuh bisa ngebantu kita meningkatkan kesadaran diri. Sama halnya kayak orang yang lagi berusaha untuk ngebentuk sebuah otot, mau gak mau dia pasti harus ngerasain rasa sakit yang sebelumnya dia nggak pernah rasain, baik itu secara fisik maupun emosi. Nah, penerimaan emosi juga menjadi salah satu cara untuk kita meningkatkan kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Aku di sini mau ngajak teman-teman, ayo kita sama-sama mengupgrade diri bareng. Salah satunya adalah dengan kita memperbaiki cara kita menerima emosi atau mengolah emosi itu sendiri. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima atau mengenali emosi itu sendiri. Kan contohnya gini, aku sedih karena habis ketolak PTN. Setelah itu aku tanya ke diri aku sendiri, apakah aku mau sedih atau mau pura-pura seneng aja, sedangkan di dalam hatiku tuh lagi merasa sedih dan gak terima dengan keadaan yang lagi terjadi saat itu. Setelah itu aku pilih, aku mau sedih. Aku jujur sama diri aku sendiri kalau aku mau sedih. Nah, selanjutnya adalah aku menikmati perasaan-perasaan itu tadi, seperti marah, kesel, sampai benar-benar puas dan semuanya rasa bebas. Kemudian langkah terakhir adalah aku kembali memilih pilihan yang aku harus ambil selanjutnya apa. Apakah aku bakal tetap berdiam diri di sini dengan emosi yang tidak mengenakan itu, atau aku mau beralih ke emosi yang lebih baik seperti mengikhlaskan, menerima dan melepaskannya, dan beralih ke sesuatu yang membuat aku tuh lebih merasa hidup lagi. Seperti yang udah aku sebutkan di awal, kalau emosi itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Itu tergantung dengan bagaimana cara kita memproses dan menerima emosi itu sendiri. Kan, cara kita memproses atau menerima emosi itu bisa menentukan bagaimana cara kita melangkah ke depan. Maka dari itu, ayo kita sama-sama dari sekarang mulai mengenali dan menerima emosi itu dengan baik. Selayaknya kamu menerima sesuatu hal yang indah. Itu aja untuk topik obrolan di video pertamaku. Aku akan terus belajar dan mengulik sesuatu hal yang baru dan ngebagiinnya ke teman-teman semua. See you on the next video and bye!